Silakan Ibu Judri sebagai peserta pertama membawakan materinya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini, yaitu proses belajar mengajar. Anak-anakku sekalian, salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita membaca doa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Silakan Ketua Kelas Budu Hafid, silakan memimpin doa. Ya, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Semoga yang kita dapatkan nanti berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam adina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana anakku semua? Apa pada siang hari ini dalam cuaca yang sangat terik, apa kalian tetap dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke. Alhamdulillah. Kalau yang lagi sakit di rumah, semoga cepat disembuhkan supaya bisa bergabung di dalam kelas kita. Anak-anakku sekalian, pekan lalu kita sudah membahas tentang materi pernikahan ya. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih itu pernikahan? Yang masih ingat? Silakan acungkan tangannya. Apa saja tentang pernikahan yang kalian ingat? Ada? Nggak ada? Ijab kabul. Silakan Rohyana. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Barangkali tentang hukumnya. Ya, hukumnya mungkin variatif, Bu Guru. Variatif yang bagaimana itu, Tarfi? Ya, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Oke, makasih Tarfi. Ya, betul. Jadi pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang diikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah yang namanya ijab dan qabul. Ya, tadi hukumnya itu bermacam-macam. Ya, tergantung dari niat dari si pelaku. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, dan ada mubah. Oke, untuk hari ini judul materi kita masih ada hubungannya dengan pernikahan, tapi dia kontroversi. Artinya hari ini kita akan membahas tentang perceraian. Oke, sebelum masuk ke perceraian, anak-anakku sekalian, ada yang sudah sering mendengar apa sih sebenarnya itu perceraian sebelum kita masuk materi? Memutuskan ikatan pernikahan. Memutuskan ikatan pernikahan atau melepas. Ada yang lain? Perpisahan suami istri. Apa, Sarfi? Perpisahan suami istri. Perpisahan suami istri. Oke, yang disampaikan tadi ada
mendekati kebenaran. Kayaknya itu mari kita lihat, silakan dilihat PowerPoint-nya. Anak-anakku bisa lihat? Ya, Bu Guru. Ya. Sebelum masuk materi, kita buka dulu ya. Ada kompetensi dasar. Ada 1.1. Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, 2.1, mengamalkan sikap tanggung jawab dan bertindak dewasa. Merupakan implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya. Kemudian 3.1 mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya. 4.1 menyajikan hasil evaluasi talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat. Itu adalah kompetensi dasar. Kemudian tujuan yang akan kita capai setelah anak-anakku nanti mempelajari tentang perceraian adalah yang pertama, melalui penggalian informasi, siswa dapat memberikan tanggapan berdasarkan hukum perceraian. Yang kedua, melalui pengamatan kasus, siswa dapat menganalisis tentang konsekuensi daripada perceraian. Kemudian yang ketiga, dengan tanya jawab, komunikasi siswa dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan hukum terkait perceraian. Oke, kita masuk ke peta konsep dulu ya, supaya anak-anakku tidak buta dalam mempelajari tentang perceraian. Yang pertama, perceraian itu adalah bahasa umum ya. Bahasa fikihnya itu dalam bahasa agama itu adalah talak. Pengertian, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian talak, kemudian ketentuan, kemudian macam-macam talak ya. Baik dari segi ketegasan lafal, dari segi jumlah, dari segi sunni dan dari segi bid'ah, kemudian dari segi boleh tidaknya rujuk, dan yang kelima dari segi munajjas dan mu'allaq. Kemudian tentang fasak dan huruf. Tapi untuk hari ini kita akan membahas cukup ya 3 ini, pengertian, ketentuan, dan macam-macam talak. Jelas ini nak? Jelas. Oke. Ya. Nah, anak-anakku bisa lihat ada gambar? Ya. Coba sekarang Ibu minta masing-masing ya melihat gambar ini, kemudian amati kira-kira apa yang kalian bisa tanggapi dari gambar yang ada. Silakan mengajukan tangannya ya. Bagaimana pendapatnya? Silahkan, ada yang bisa? Perceraian mungkin Ibu. Oh ya, silakan Sarfi. Akibat dari perceraian bapak dan ibunya, kemudian anaknya menjadi broken. Bingung mau milih siapa, tapi dia harus menentukan pilihan untuk kemudian melanjutkan bersama ibunya. Gitu Ibu Guru. Ada lagi yang mau tambahkan? Ada? Kalau jawaban tadi Sarfi bahwa ketika terjadi perceraian seperti anak akan mengalami ya broken home, dia bingung untuk memilih siapa, apakah memilih ayah atau memilih ibu. Kita mulai dengan pengertian. Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak. Diambil dari kata at-talaq atau itlaq. Secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, talak itu adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Kemudian pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam, ya, pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Nah ini, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari pengertian ini bahwa talak itu adalah putusnya ikatan pernikahan, ya, itu. Kemudian
Anak-anakku sekalian, kalau kita melihat apa tadi ya? Melihat tujuan dari pernikahan sebenarnya itu adalah agar pernikahan itu langgeng sampai kakek nenek, kalau perlu ajal yang memisahkan. Tapi karena kadang perceraian itu adalah salah satu cara untuk melepaskan ikatan pernikahan karena kurang cocokan, ya, itu salah satunya. Kemudian kita masuk ke dasar hukum perceraian. Kita bisa lihat di sini salah satu ayat yang membahas tentang perceraian itu adalah surah An-Nisa ayat 130. Ya, surah An-Nisa ayat 130. Coba kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo anak-anakku silakan ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iya tafarraqa yughnillah. Wa iya tafarraqa yughnillah. Kulla min sa'atih. Kulla min sa'atih. Sa'ati. Wakanallahu wasi'an hakima. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Wa iya tafarraqa yughnillah. Kulla min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha bijaksana. Oke, kemudian kita lihat dasar hukum yang kedua. Ini yang direwatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud. Ini sudah sering kita dengar ya. An Abni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol abgadu halali ilallahi ta'ala talak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu, Nabi ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Berdasarkan hadis ini, bahwa jelas di sini bahwa hukum daripada talak itu adalah makruh, tetapi dia bisa berubah. Hukum talak ini bisa berubah, yaitu bisa berubah menjadi halal, wajib, dan bisa berubah menjadi haram. Ya, itu. Oke? Bisa dipahami, Nina? Insyaallah. Insyaallah ya. Nanti kita adakan diskusi. Kemudian, nah ini pembagian talak. Talak itu terbagi atas 5 ya. Dari segi ketegasan, ya. Dari segi ketegasan dia terbagi atas 2. Ada yang sari, ada yang kinayah. Apa itu sari, apa itu kinayah? Anak-anakku bisa lihat di sini. Coba. Mana Hadijah? Hadijah? Ada? Iya. Coba nak, coba dibaca. Dari segi ketegasan, talak itu terbagi atas 2. Yang pertama sari dan yang kedua kinayah. Tolong dibaca nak. Iya Bu, dengar suara saya Bu. Ibu? Iya, kedengaran. Kedengaran Bu? Ya, kedengaran nak. Ya. Baik, yang pertama di sini ada sari. Sari adalah talak yang terjatuh tanpa membutuhkan niat dari suami, jadi baik dengan niat ataupun tidak terjatuh talak. Sedangkan kinayah adalah yang tidak jatuh talak kecuali dengan niat dari suami, jadi hanya jika ada niat dari suami maka terjatuhlah talak. Nah, kalau maksudnya di sini sari itu berarti langsung dijatuhkan talak itu. Contohnya seperti saya mentalak kamu dengan talak 1, itu sari. Kalau kinayah itu tidak secara langsung, berarti pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, itu maksudnya seperti itu Bu. Yang bisa saya pahami. Terima kasih nah. Ya, terima kasih. Ya, betul. Jadi sari itu jelas. Aku cerai kamu. Itu berarti sudah jatuh talak.
Itu namanya sarih. Kemudian kalau kinayah, dia hanya berupa sindiran. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Mengatakan pulanglah engkau ke rumah orang tuamu ini kan masih banyak mengandung arti. Bisa saja menitipkan karena dia mau pergi keluar kota barangkali untuk kerja atau bagaimana ya. Seperti itu ya. Anak-anak yang lain bisa paham ini? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut yang kedua. Dari segi jumlah. Dari segi jumlah itu terbagi atas 3. Ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Apa itu talak 1? Talak 1 itu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan dan hanya dengan 1 talak. Ya, itu namanya talak 1. Kemudian yang kedua, talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya atau untuk pertama kalinya tetapi dengan 2 talak sekaligus. Artinya 2 kali dia ucapkan, saya talak kamu, itu sudah jatuh talak 2 walaupun baru sekali dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, talak 3. Itu talak yang dijatuhkan untuk kedua kalinya atau pertama kali tetapi dengan 2 talak sekaligus. Ya, itu. Kemudian dari segi Sunni dan bid'ah, ya. Dari segi Sunni dan bid'ah, di sini dikatakan Sunni adalah talak yang sesuai, ya, talak yang sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan sunnah dan boleh dilakukan dan dijatuhkan pada suami istri pada waktu istri dalam keadaan suci. Dan istri dapat memulai masa iddahnya, ya. Jadi itu yang namanya sunni. Talak yang sesuai sunnah dan boleh dilakukan itu talak dijatuhkan suami pada istrinya pada waktu istri dalam keadaan suci. Dan istri dapat memulai masa iddahnya. Yang kedua, bid'ah. Talak yang tidak sesuai atau bertentangan, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam keadaan haid, ya, dan iddahnya sedang berlangsung. Itu namanya dari segi sunni dan bid'ah. Kemudian yang keempat, dari segi boleh tidaknya suami rujuk kepada istrinya. Terbagi menjadi yang pertama raj'i, kemudian yang dijatuhkan kepada suami istri yaitu talak 1 dan talak 2 yang belum habis masa iddahnya itu dapat dirujuk kembali, itu talak raj'i, ya. Kemudian ada yang namanya talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan telah habis masa iddahnya. Nah, kalau talak bain ini ada yang namanya talak bain sugra dan ada yang namanya talak bain kubra. Ada yang bisa menjelaskan? Yang pernah dengar? Talak bain sugra dan talak bain kubra. Ada? Halo? Anakku? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Jadi ada talak bain sugra, ada talak bain kubra. Ya, talak bain kubra itu adalah talak bain di mana suami bisa kembali lagi kepada istri. Ya, oke. Kemudian talak bain kubra memberikan akad dan mas kawin baru. Kalau talak bain kubra, suami tidak boleh. Kubra adalah suami tidak boleh kembali lagi kepada kembali rujuk. Kalaupun dia mau kembali rujuk, istri harus menikah dulu dengan suami yang lain, suami baru. Dengan laki-laki lain, kemudian dia bergaul seperti biasa, kemudian dia bercerai tanpa ada, ya. Tendensi dari suami. Oke, kita masuk ke tunggu ya.
Dari segi munajjas dan mu'allaq. Munajjas yaitu pernyataan talak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Ya. Itu misalkan seperti perkataan suami, saya menceraikan istriku, atau engkau saya cerai. Itu tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Itu namanya munajjas. Kemudian ada yang namanya mu'allaq. Mu'allaq itu pernyataan talak dikaitkan dengan syarat tertentu. Contohnya apa? Contoh kalimatnya misalkan, saya menceraikanmu jika kamu tidak melaksanakan sholat. Nah, ketika istrinya tidak melaksanakan sholat, maka jatuhlah yang namanya talak mu'allaq. Ya, jelas anak-anakku? Bisa membedakan dari 5 segi tadi? Insyaallah. Oke, kalau sudah, silakan. Silakan anak-anakku sekalian, saya berikan kesempatan untuk bertanya sebelum Ibu memberi tugas kelompok. Silahkan yang mau bertanya, mungkin dari pengertian, dari hukum, atau dari segi bentuk talak. Silahkan anak-anakku mengacungkan tangannya. Saya, Bu. Silahkan Rohyana. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, bahwa hukum talak adalah makruh, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib. Apa maksudnya, Bu? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya dari Siti Rohyana. Tadi Bu jelaskan bahwa pada dasarnya hukum talak itu adalah makruh, tetapi bisa berubah menjadi wajib dan bisa berubah menjadi haram. Yang ditanyakan oleh Siti Rohyana tadi, yang bagaimana itu Bu? Yang hukum talak itu berubah menjadi haram. Yang berubah menjadi haram ketika suami sering bertengkar, tidak ada mawaddah warahmah di dalam rumah tangga itu, maka talak bagi mereka adalah wajib daripada mempertahankan rumah tangga, tetapi bukannya kebahagiaan yang didapatkan di dalam, tapi bukan surga yang didapat, tetapi malah neraka. Bagi orang seperti ini, bagi keluarga seperti ini, maka wajib untuk bercerai atau kena talak ya, seperti itu. Oke. Bagaimana Nak? Atau ada yang mau tambahkan jawaban Ibu? Silahkan. Sudah, Bu. Cukup? Oke. Masih ada yang mau bertanya Nak? Bertanya, Bu. Oke. Sesuai tadi Ibu infokan bahwa kita akan berdiskusi, jadi kelompok diskusinya seperti pekan kemarin ya, makanya hari ini Ibu tidak bentuk kelompok diskusi, jadi kelompok diskusinya sama seperti minggu kemarin. Nanti ini Ibu jadikan PR, karena ini harus survei ke tempat anak-anakku sekalian di mana kalian tinggal. Tugasnya itu silakan dicatat di buku tugasnya. Nanti minggu depan kita akan presentasi ya di depan kelas. Bahan diskusinya itu adalah anak-anakku silakan mencari, kemudian menyelidiki ya, faktor apa penyebab perceraian yang terjadi di masyarakat, utamanya di lingkungan anak-anakku tinggal ya. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan anak-anakku tinggal. Apa faktor penyebab sampai terjadinya perceraian ya? Karena kita lihat sekarang menurut sensus ya, itu perceraian di Indonesia sangat tinggi. Banyak sekali penyebab-penyebabnya. Nanti anak-anakku bisa mensurvei kira-kira apa penyebab daripada perceraian itu. Ya. Boleh anak-anakku? Insya Allah ya. Jadi pekan depan silakan nanti kita silakan anakku mencari jawaban, kemudian nanti kita presentasikan. Oke. Sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini.
Kesimpulan pertama adalah perceraian. Perceraian artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Ya. Kemudian pengertian perceraian dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Kemudian dasar hukum perceraian salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Oke, itu saja barangkali pembelajaran kita pada hari ini, dan minggu depan anak-anakku kita akan membahas lagi tentang warisan. Jadi materi pertama kita membahas pernikahan, materi kedua kita membahas perceraian, dan materi ketiga kita akan membahas tentang warisan. Oke, tentang warisan. Itu sangat menarik ya untuk kita bahas. Karena banyak juga orang berkelahi, orang saling membunuh antar keluarga karena perebutan harta warisan. Oke. Anak-anakku sekalian, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa keluar rumah ya. Supaya anak-anakku sekeluarnya dari ruangan ini kita mendapatkan perlindungan oleh Allah, diberikan keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, beri aplaus dulu untuk Ibu Judriawati ya, yang sudah menyelesaikan praktiknya.
Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana kelompok lainnya, kami akan memberi komentar itu pada akhir dari presentasi seluruh peserta, gitu ya. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Pak Bedu sudah ada? Ada ini, tapi masih pakai HP ini, Pak. Laptopnya masih belum. This meeting is being recorded. Masih pakai HP ya? Iya, laptop masih belum dapat sinyal. Bapak pakai apa namanya? Pakai data dari HP untuk connect ke laptop atau menggunakan WiFi? Pakai WiFi, Pak. Bisa mungkin Pak Bedu langsung ambil kabel data, kemudian connect pakai kabel data itu ke apa namanya, ke laptop. Kemudian di setting USB data langsung. Iya, langsung. Jadi dia bisa lebih cepat. Baik, kita skip dulu Pak Bedu ya. Nanti jaringannya baik, kita beri kesempatan. Kita lanjut dulu ke peserta berikut. Ya, Pak Dokter. Ibu Hadijah. Ibu Judri sudah bisa di off recordnya.